Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing topik tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah Teori dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Sebagai pendahuluan ya, pembangunan memang perlu output atau pendapatan nasional yang lebih tinggi ya dan pertumbuhan yang lebih cepat gitu. Tapi di sini masalahnya siapa yang menikmati output nasional tersebut ya. Umumnya di negara miskin atau berkembang ya termasuk juga di Indonesia ya di beberapa daerah atau antara perkotaan dan pedesaan di sini biasanya ada dilema pertumbuhan dengan distribusi pendapatan. Pertumbuhan yang tinggi biasanya diiringi dengan distribusi yang tidak merata. Meskipun fokus pada penanggulangan kemiskinan atau kemampuan untuk memenuhi basic need, kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan, tapi ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang merupakan topik tentang masalah kecukupan, sebenarnya ini lebih penting dari dua inti pembangunan lainnya, misalkan dalam jati diri dan juga kebebasan memilih. Nah, beberapa pertanyaan penting, misalnya bagaimana ketimpangan di negara sedang berkembang atau mungkin ketimpangan antar wilayah, dan bagaimana hubungannya dengan kemiskinan absolut. Siapa saja yang termasuk golongan miskin dan bagaimana karakteristik ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan apakah tujuan ini searah atau berlawanan. Ya. Apa yang harus dilakukan agar kaum miskin dapat memanfaatkan dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa kerugiannya jika distribusi pendapatan sangat timpang dan termasuk juga kebijakan apa untuk mengurangi kemiskinan absolut tersebut. Kemiskinan absolut ini dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi ada suatu batas di mana kalau di bawah garis ini dianggap sebagai rumah tangga yang miskin. Ya. Ini sumber datanya di Indonesia adalah dari data Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Nah, misalkan dari paket komoditi kebutuhan makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi, ya, padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dalam, dan lain-lain. Garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, ya, paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Ya. Rumus dari untuk menghitung ya atau melihat ukuran kemiskinan ya, di antaranya yang dipakai di BPS di sini, ini rumus umumnya seperti ini. Jadi di sini misalkan saja untuk melihat poverty headcount index, ini merupakan sebenarnya tingkat kemiskinan, persentasi penduduk yang miskin, ini bisa dihitung dari sini ya. Jadi di sini untuk menghitung ya tingkat kemiskinan ya atau poverty headcount index di sini, ini alfanya ini 0 ya untuk P0 ini 0 ya. Jadi kalau 0 ini sama dengan 1 sehingga berapa jumlah yang miskin ya, kemudian dibagi dengan jumlah populasinya ya. Jadi kalau alfanya 0 di sini untuk menghitung P0 ya. Yaitu ukuran kasar dari kemiskinan, hanya melihat pada porsi dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini biasanya dipublikasikan dalam persen gitu ya. Jadi di sini YE ini adalah rata-rata pengeluaran per kapita ya, sebulan penduduk yang di bawah garis kemiskinan ya, ini adalah garis kemiskinannya. Jadi di sini hanya persentase banyaknya penduduk yang miskin dibandingkan total penduduk ya. Nah, sedangkan poverty gap index ya kadang-kadang disebut juga indeks kedalaman kemiskinan di dalam suatu wilayah, ini mengestimasi jarak atau perbedaan atau kesenjangan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut. Jadi di sini dihitung dari P1, jadi kalau alfanya 1 ini berapa jarak ya antara garis kemiskinan dengan pendapatan individu ke I ya relatif terhadap garis kemiskinan. Jadi nilainya di sini antara 0 dan 1 tentu saja ya. Antara 0 dan 1 ya. Berapa bagian dari garis kemiskinan tersebut untuk mengangkat penduduk tersebut untuk keluar daripada kemiskinan gitu ya. Makanya disebut juga indeks kedalaman kemiskinan gitu ya. Jadi ini adalah jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan, N ini adalah jumlah
penduduk ya. Jadi adalah garis kemiskinan ya. Sedangkan kalau square poverty gap ya kadang-kala disebut juga sebagai indeks keparahan kemiskinan, ini merupakan rata-rata dari kuadrat kesenjangan. Jadi ini dikuadratkan yang tadi yang menghitung P1 ini ya. Ini dikuadratkan ya, kemudian dirata-ratakan dibagi dengan apa? N ya. Jadi ini rata-rata dari kuadrat kesenjangan kemiskinan ya. Itu ukuran P2 telah mempertimbangkan kepelikan kemiskinan di dalam suatu wilayah dan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin tersebut. Oleh karenanya sering juga disebut indeks keparahan ya. Ya, kepelikan kemiskinan atau severity of poverty ya. Jadi ini sebenarnya kalau dari lihat perhitungan, kalau ini P2 berarti alfanya ini 2 kuadrat ya dari perbedaan relatif tadi ya, perbedaan antara garis kemiskinan dengan pendapatan individu ke I tersebut. Nah, kalau kita lihat data Indonesia ya, kalau kita lihat data Indonesia, bagaimana jumlah penduduk miskin ya. Jumlah penduduk miskin dalam juta nih, ini di desa ini lebih banyak ya jumlah miskinnya di sini. Jadi kalau selalu ini ya, dari waktu ke waktu di desa masih lebih banyak jumlah yang miskinnya. Namun kalau kita lihat ya, jumlah penduduk miskin di Indonesia ini makin lama makin sedikit. Jadi memang ke arah yang benar lah ya, bagaimana menurunkan jumlah yang miskin ini ya. Kemudian bagaimana persentasenya? Persentasenya juga sama gitu ya. Persentase di desa ya, persentase penduduk miskin di desa ini lebih besar dibandingkan persentase penduduk di kota di sini. Kemudian ini juga sama ya, persentasenya menurun ya ke arah yang baik ya. Termasuk bukan hanya absolutnya, magnitudenya saja, tapi juga dalam persentasenya. Nah, bagaimana dengan garis kemiskinan? Tentu saja garis kemiskinan, yaitu kebutuhan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tentu saja di kota ini pasti lebih besar daripada di desa. Hanya memang kalau kita lihat dari angkanya, untuk tahun 2017 saja masih 400-an ribu gitu ya, di kota gitu ya. Jadi bayangkan orang yang miskin ini kalau pendapatannya ini di bawah 400 ribu rupiah per orang per bulan gitu ya. Jadi bayangkan mungkin sekitar $1 per hari lah gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat garis kemiskinan, sehingga memang kalau kita lihat jumlah penduduk miskinnya di sini mungkin relatif sedikit. Bagaimana kalau misalkan saja garis kemiskinan ini diukur misalkan kalau internasional biasa menggunakan sekitar $2 ya. Kalau $2 ya, berarti satu bulan ini sekitar kalau kali-kali 30, 450-an lah katakanlah ya. 450-an kemudian kalau $1, kalau $2 berarti 900.000 rupiah per orang per bulan gitu ya. Jadi 2 kali lipat ya kalau seandainya ukurannya $2 per hari gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan $2 per hari, tentu saja jumlah yang miskin ini akan jauh lebih besar dibandingkan angka yang diungkapkan di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana jumlah penduduk miskin ya menurut wilayah misalkan perkotaan dan pedesaan ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi jumlahnya ya untuk tahun-tahun terakhir di sini ya ini selalu masih lebih besar ya di pedesaan dibandingkan di perkotaan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di tahun ini tahun 2020 ya Susenas Maret kemarin di sini biasanya ini menurun tadi ya, sebagaimana disampaikan, tapi di sini untuk 2020 ya, jumlah penduduk miskin ini meningkat ini ya. Jadi untuk perkotaan di sini sekitar 11 jutaan, di pedesaan sekitar 15 jutaan, secara total 26 ya, 26 juta penduduk miskin ya di Indonesia ini gitu. Jadi meningkat ya, apalagi kalau dengan dalam masa pandemi ini gitu ya, pasti jauh lebih besar dari ini gitu. Ini Maret ya, Maret di awal-awal masa pandemi ini. Kemudian kalau kita lihat garis kemiskinan ini dari makanan dan bukan makanan ini ya, kalau kita lihat untuk makanan garis kemiskinan makanan ini hampir 3 kali lipat dibandingkan bukan makanan ya. Jadi kalau kita lihat ya, dan ini tentu saja uh, tahun makin tahun baru ini tentu saja jumlah garis kemiskinannya meningkat ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2008 saja ini masih 182.000 per orang per bulan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat menurut perkotaan dan pedesaan untuk data yang baru ya, seperti yang tadi disampaikan ya, sekarang ini di 2020 gitu ya, untuk perkotaan ini
sekitar 471.000 ya. Jadi masih kurang dari 500.000 rupiah per orang per bulan untuk di perkotaan. Untuk di perdesaan sekitar 433 ya. 433.000 per orang per bulan gitu. Jadi kalau kita lihat ini masih relatif kecil ya garis kemiskinan ini ya. Tentu saja kalau kita membandingkan dengan $2 per hari ya, tentu saja harusnya lebih besar dari ini. Kemudian bagaimana tingkat kemiskinan ya? Tingkat kemiskinan di sini ya, kalau kita lihat di sini sama ya, masih ini di desa ini lebih besar ya. Selain jumlah absolutnya lebih besar, tingkat persentase dalam persentase juga lebih besar di pedesaan gitu ya. Kemudian ini juga tahun 20 ini meningkat ya, di tahun 2020 sekarang ini meningkat. Kemudian kalau kita lihat juga sama ya, di desa juga meningkat ya, di kota juga meningkat. Di seluruh Indonesia meningkat ini, baik jumlahnya maupun persentasenya. Kemudian bagaimana indeks kedalaman kemiskinan ya? Nah, kalau kita lihat di sini ya, indeks kedalaman kemiskinan di sini, ini angkanya di sini di desa ini sama juga ini lebih besar dibandingkan di kota gitu ya. Ini lebih besar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari rumusnya ya, dari rumus indeks kedalaman ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan garis kemiskinan dikurangi dengan pendapatan penduduk KI ya yang di bawah garis kemiskinan ya. Tentu saja di sini nilainya Pak, yang di atas ini positif dibagi dengan Z ya, dibagi dengan garis kemiskinan. Tentu saja nilainya berkisar antara 0 dan 1 ya. Nah, BPS di sini mempublikasinya banyak yang lebih dari 1 gitu ya. Jadi kemungkinan ini satuannya persen ya. Artinya berapa persen gitu ya. Pendapatan berapa persen dari garis kemiskinan untuk penduduk tersebut keluar dari apa? Kemiskinan secara rata-rata. Jadi kalau misalkan kita melihat angka 2,11 persen lagi ya dari garis kemiskinan ya untuk per orang yang di bawah kemiskinan supaya keluar daripada kemiskinan itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat tahun 2020 gitu ya, di sini meningkat nih ya indeks kedalamannya di sini ya. Berarti berapa persen dari garis kemiskinan agar individu itu keluar dari kemiskinan. Di sini meningkat ya. Hanya berbeda untuk desa ya, mungkin dengan di desa di sini ya dengan masa pandemi misalkan saja atau mungkin dalam ketika resesi justru penyelamat daripada pertumbuhan ekonomi ini adalah dari sektor pertanian atau pedesaan ya, sehingga di sini penurunannya tidak sebesar di kota ya, bahkan di sini menurun ya. Kalau di kota meningkat ya indeks kedalamannya, kalau di desa justru menurun indeks kedalamannya di sini. Jadi kalau kita lihat kembali yang tadi gitu ya, ini adalah garis kemiskinan ya. Ini adalah individu yang di bawah garis kemiskinan ya. Jadi yang gelap ini adalah seolah ini total ya. TPG ini total pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat penduduk di bawah garis ke atas garis kemiskinan ya. Jadi sekian lagi ya untuk mengangkat ke sini ya. Jadi kalau dilihat dari kotak ini gitu, ini adalah 50% ya, misalkan ini 50%, ini adalah garis kemiskinan ya. Sedangkan ini pendapatan penduduk itu tersebut gitu. Sehingga untuk keluar dari kemiskinan ini adalah daerah yang diarsir ya. Sehingga kalau kita lihat ini sebenarnya nilainya harusnya berkisar antara 0 dan 1 kalau dihitung secara rasio ya. Jadi yang dipublikasikan di BPS ya, kalau misalkan ini angkanya lebih dari 1, ini mungkin ini adalah satuannya persen gitu ya. Satuannya persen. Nah, kenapa persen dan ini nilainya kecil ya? Karena memang kalau kita lihat ya, garis kemiskinan ini kan seperti disampaikan tadi ya, namanya garis kemiskinan ini kan sangat rendah gitu ya. Masih di bawah 500.000 per orang per bulan gitu ya. Jadi masih kecil sehingga untuk keluar dari kemiskinan artinya keluar dari di atas supaya di atas 471.000 per orang per bulan di kota dan 433.000 per bulan per orang di desa itu sebenarnya tidak besar yaitu sekitar uh, uh, berapa 2,11% lagi untuk tahun 2019 kemarin gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya untuk negara sedang berkembang gitu. Kalau misalkan saja hitungannya sama dengan tadi yang di Indonesia yang kurang dari $1 di situ, memang cukup besar ya. Ini tentu saja ini tahun yang lama ya, tahun 87 sampai 93. Cukup besar ya di negara-negara yang sedang berkembang ini ya, di developing countries. Cukup besar tingkat kemiskinannya ya, persentase
jumlah penduduk miskin. Kemudian kalau kita lihat ya, berapa persen sih ya penduduk miskin ini untuk di daerah berkembang ya. Jadi kalau kita lihat untuk 12 daerah negara yang sedang berkembang ini ya, ini sekitar 996 juta orang miskin. Nah ini sekitar 80% dari penduduk dunia yang miskin. Gitu. Ini cukup besar juga ya, negara sedang berkembang ini seolah menyumbang penduduk orang miskin gitu ya. Nah, bagaimana mengukur ketimpangan? Ada dua konsep di sini, ya. Ada dua konsep di dalam mengukur ketimpangan ini. Pertama, ini distribusi tentang pendapatan perseorangan ya. Ini jadi besar kecil bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang, tapi di sini tidak memperhatikan sumbernya ya. Misalkan saya bagaimana dari buruh, bagaimana dari pemilik modal dan seterusnya juga cara memperoleh. Yang kedua, distribusi pendapatan fungsional ya. Jadi distribusi bagian pendapatan nasional yang diterima masing-masing faktor produksi. Misalkan untuk tenaga kerja berapa, untuk pemilik modal berapa gitu dan seterusnya. Nah, distribusi pendapatan di sini mengurutkan individu berdasarkan pendapatannya, jadi membagi populasi jadi beberapa kelompok ya. Misalkan kalau 5 kelompok ini quintiles, kemudian kalau 10 kelompok ini desil dan seterusnya. Jadi ukuran ketimpangan ya, ini misalnya ini merupakan indikator tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan ya. Salah satu ukurannya adalah ada rasio Kuznets, yaitu jumlah pendapatan dari golongan rumah tangga 20% terkaya terhadap pendapatan golongan rumah tangga 40% termiskin ya. Jadi kalau misalkan saja kita lihat pendapatan dari 20% terkaya ini katakanlah 51, kemudian pendapatan dari 40% termiskin ini 14 ya. Jadi ini sekitar 3,64 ya. Nanti kita lihat tabelnya. Nah, kalau dulu pernah juga ya, ini kebalikannya 40% termiskin dibagi dengan 20% terkaya sehingga nilainya di bawah 1. Tapi biasanya kita menggunakan yang kaya dibagi dengan yang termiskin di sini ya. Supaya menunjukkan makin besar berarti makin timpang gitu ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini ya, kita lihat misalnya katakanlah ini ada 20 orang misalkan, ada 20 individu ya. Sehingga kalau 40% ini sekitar 8 orang, ini 40% termiskin. Sudah diurutkan ya pendapatannya dari kecil ke yang besar. Kemudian 20% terkaya ini sekitar 4 orang gitu ya. Nah, 8 orang atau 40% termiskin ini dia hanya mendapatkan ya kalau kita jumlahkan ini sekitar 14 ya, 14 unit pendapatan katakanlah. Sedangkan untuk 20% terkaya, dia mendapatkan 51 ya. Sehingga rasio Kuznetsnya adalah 51 dibagi dengan 14, yaitu 3,64 gitu ya. Nah, ada yang namanya kurva Lorenz. Ya. Lorenz curve ini dibuat, misalkan kita lihat contohnya ya, nanti di slide berikutnya nanti. Jadi di sini dihitung per kelompok, di sini ada yang kelompok quantiles ya, ada 5 kelompok, ada yang desil ya, ada juga 100, tentu saja kalau makin pengelompokannya makin kecil gitu ya, nanti gambar dari Lorenz curve-nya lebih smooth gitu ya. Oke. Jadi untuk yang kedua, untuk mengukur ketimpangan ya, kita bisa menggunakan kurva Lorenz ya, yaitu bagaimana menggambarnya kita lihat ya, indikator ketimpangan dengan kurva Lorenz ya, pendekatan grafik ini yaitu persentase kumulatif horizontalnya. Jadi horizontal ini adalah persentase kumulatif penerima pendapatan dan persentase kumulatif yang vertikal adalah berkaitan dengan pendapatan. Nah, garis diagonal ini adalah garis pemerataan sempurna ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah persentase ya penerima pendapatan, ini horizontal, ini persentase pendapatannya. Ini akumulasi juga ya. Sehingga kalau kurva Lorenz ini adalah di garis diagonal, ini adalah merata gitu ya. Oke. Nah, indikator tingkat ketimpangan agregat dengan indeks koefisien Gini ya, menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz terhadap luas paruh bidang di mana kurva Lorenz ini berada. Jadi kalau kita lihat gambarnya begini. Jadi kalau ini adalah kurva Lorenz-nya, kemudian koefisien Gini ya atau Gini rasio ini adalah luas daerah A dibagi dengan luas segitiga ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kurva Lorenz ini adalah garis diagonal, berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Berarti benar-benar merata gitu ya. Tapi kalau misalkan ke sini ya, paling besar sini ya, nah ini ada nilainya mungkin mendekati 1. Jadi makin tinggi atau makin mendekati 1, makin tidak merata. Bayangkan kalau sampai sini garis Lorenz-nya ya, Lorenz curve-nya gitu ya.
Nah, di sini 90% penduduk itu masih sedikit menikmati akumulasi pendapatannya, sedangkan 10% ini menikmati pendapatan yang cukup besar ya. Jadi itulah yang namanya koefisien Gini atau Gini rasionya ya. Jadi koefisien Gini ini nilainya antara 0 sampai dengan 1, yaitu luas lengkungan diagonal ya, kurva Lorenz tadi dengan garis diagonal ya, yang dibatasi garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga yang di bawah tadi ya. Jadi 0 ini adalah pemerataan yang sempurna, 1 ini adalah ketimpangan yang sempurna ya. Jadi di sini tentu saja dalam melihat ukuran ya harus memenuhi 4 prinsip ya. Anonimitas ya tidak terlihat dari masalah individunya, kemudian bebas skala ya, bebas populasi dan ada masalah prinsip transfer di situ ya. Ukuran lainnya sebenarnya ada ya, yaitu misalkan menggunakan koefisien variasi atau indeks Williamson, ada juga indeks Tail ya, ada juga indeks Foster-Greer ini. Nah, jadi sekali lagi di sini kalau menghitung kurva Lorenz di sini gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, angka yang tadi di sini ya, kurva Lorenz ini dilihat dari titik-titik ini ya. Jadi kalau kita lihat ini titik ini ada 10, katakanlah A, B, C, D gitu ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini gambarannya gitu ya. Ini kalau ini A, B, C, D yang tadi 10 ya. Ini membentuk kurva Lorenz ya. Jadi kalau titik D ini ya, titik D ini kan adalah 40% termiskin nih. Ya, menikmati 14% pendapatan kumulasinya di sini ya dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan makin luas kurva Lorenz ini misalkan begini berarti makin timpang ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai sini 90% penduduk hanya menerima berapa? Misalkan 10% pendapatan nasional seperti itu ya. Jadi makin luas ya, berarti makin timpang gitu ya. Nah, ini ya dari penjelasannya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar ya, misalkan ini adalah distribusi yang relatif merata, sedangkan yang ini adalah distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Kemudian ada beberapa 4 kemungkinan kurva Lorenz di sini ya. Kalau yang A ini adalah yang merata, yang D ini adalah yang timpang ya. Sedangkan yang B, C ini bisa berbeda gitu ya. Bisa berbeda tapi mungkin angka Gininya sama sebenarnya B dan C ini ya. Ya di sini berpotongan. Kemudian kalau kita lihat ya perkembangan Gini rasio misalkan di Indonesia kita lihat ya. Kelihatannya memang makin memburuk ya dari 2010 ini ya. Untuk pedesaan ini 0,315 ini 0,316 gitu ya. Meskipun terakhir menurun gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini masih cukup besar ya, lebih besar daripada di tahun 2010. Nah, begitu juga untuk daerah perkotaan yang biru nih ya. Dulu tahun 2010 sekitar 0,378, kemudian yang baru 0,394. Jadi ini masih meningkat dibandingkan 2010, dibandingkan 2010 meskipun di beberapa tahun terakhir sudah mulai menurun ya seperti itu ya. Secara keseluruhan tentu saja ya perkotaan dan pedesaan ini di tengah-tengahnya yang hijau ini, sedangkan di kota ini cukup besar ya. Jadi inilah yang tadi dilema. Di perkotaan memang pertumbuhan lebih tinggi daripada di pedesaan ya, tapi ketimpangannya juga jauh lebih besar dibandingkan di pedesaan ya. Jadi yang biru ini adalah ketimpangan di perkotaan ya, yang merah adalah ketimpangan di pedesaan gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat di gambar di peta ini secara spasial gitu ya. Jadi makin gelap di sini adalah pertumbuhan ekonominya makin tinggi ya. Biasanya kawasan timur nih di Sulawesi ini tinggi ya pertumbuhan ekonomi ya. Tapi Gini rasionya juga tinggi ya umumnya ini. Ya, jadi yang tinggi ini yang bulatan makin besar berarti Gini rasionya makin besar ya. Jadi ada kecenderungan ya pertumbuhan tinggi diiringi juga ketimpangan yang tinggi ya. Tapi pertumbuhan yang rendah biasanya ketimpangan pun relatif rendah. Jadi seolah seperti ada dilema meskipun ini bisa saja kita harapkan pertumbuhan tinggi tapi ketimpangannya rendah gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana perkembangan misalkan di negara sedang berkembang di sini ya dari tahun 60 ke tahun 80 ini memang makin tidak merata, makin memburuk ya. Ini naik nih ya. Beberapa negara pendapatan rendah ini justru memang naik ininya Gini koefisiennya gitu ya. Begitu juga negara-negara pengekspor minyak ya, ini juga naik ya. Nah, kecuali mungkin negara-negara yang ekspornya non migas gitu ya. Di daerah-daerah
yang berpendapatan menengah di sini cenderung membaik ketimpangannya ya. Meskipun tentu saja ini masih tinggi ya 0,569 gitu kan. Nah, ukuran ketimpangan lainnya yaitu menggunakan indeks Williamson ya. Jadi indeks Williamson ini sebenarnya sama seperti koefisien variasi ya. Jadi kalau koefisien variasi ini kan ragamnya, ini merupakan ragam. Y ini adalah pendapatan penduduk daerah ke I misalkan ya. Kemudian ini adalah rata-rata pendapatan nasional di sini, pendapatan per kapita kan ini pendapatan per kapita daerah ke I, ini pendapatan per kapita nasional ya. Bagaimana selisihnya dikuadratkan ya. Nah, kalau misalkan saja ini secara merata ini ya, merata jumlah penduduk ya dibagi N ini adalah ragam ya. Ragam dibagi rata-rata itulah koefisien variasi. Sedangkan indeks Williamson di sini ini ya, 1/N itu diganti dengan porsi penduduknya gitu ya. Jadi PI ini adalah jumlah penduduk ke I ya, penduduk ke I, daerah ke I ini adalah total penduduk nasionalnya ya. Jadi kalau provinsi ini adalah jumlah penduduk provinsi ke I gitu ya. Jadi N-nya sebanyak 34 di sini ya. Ini adalah indeks Williamson. Jadi sebenarnya indeks Williamson ini adalah koefisien variasi yang diboboti dengan porsi penduduknya ya, penduduk daerahnya. Jadi indeks Williamson ini mengukur ketimpangan antar wilayah ya. Berbeda dengan tadi, kalau Gini rasio adalah ketimpangan antar individu ya, sedangkan indeks Williamson ini adalah ketimpangan antar wilayah. Agak berbeda ya, dan kebijakan pun akan berbeda juga gitu ya dalam konteks otonomi daerah ini. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Nah, kemudian bagaimana mengukur ya distribusi fungsional ya. Sebagai ilustrasi misalkan ini adalah supply of labor-nya, ini adalah demand for labor-nya ya, yang digambarkan merupakan marginal productivity of labor di sini ya. Jadi kalau dalam pasar kompetitif ini adalah keseimbangannya di sini, ini adalah yang bisa diperoleh oleh profit ini oleh pemilik modal, sedangkan ini adalah upah ya, upah yang dinikmati atau yang diterima oleh buruh gitu. Jadi bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi ya, misalnya tanah, tenaga kerja, modal uang dan fisik ya. Jadi di sini mengkaji berapa persen penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan dengan penghasilan dari sewa, bunga dan laba, bisa membandingkannya dari profit dan wage. Dan ini biasanya ada datanya dipublikasikan di BPS dari data input output ya, di situ kelihatan gitu ya. Berapa upah, berapa untuk pemilik modal di situ. Namun di sini ya kadang-kala ini adalah asumsi kalau pasar kompetitif. Dalam realitas ya kadang-kala ada pengaruh kekuatan dari luar pasar ini gitu ya. Misalkan dalam collective bargaining ya. Bagaimana negosiasi antara perusahaan dengan serikat kerja ya. Kadang-kala juga serikat kerja ini kan ini untuk memediasi antara perusahaan dan buruh di sini ya. Nah, ini yang sedang jadi wacana diskusi yang sudah ditetapkan ya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, ini masih berjalan ya karena di situ masih Undang-Undang Cipta Kerja dan harus diturunkan ke dalam peraturan pemerintah yang cukup lumayan juga perubahannya gitu ya. Ya, dari berbagai kementerian, surat edaran dirjen ya, termasuk juga nanti di Pemda juga banyak aturan-aturan yang harus berubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya tersebut gitu ya. Begitu juga di dalam menentukan sewa modal atau tanah ini juga tergantung apakah dia monopolis atau tidak. Jadi kadang-kala apa yang kita jelaskan di dalam grafik ini hanya ilustrasi kalau ya ini kompetitif ya. Dalam praktek katakanlah jauh dari sini dan memang kenyataannya porsi untuk pemilik modal ini jauh lebih besar dibandingkan porsi untuk buruh atau upahnya gitu ya. Oke. Nah, di dalam perkembangan ya pendapatan per kapita dan ketimpangan ya yang dilakukan oleh Kusnet di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini income per kapita ini sebenarnya Kusnet meneliti data cross section ya. Ini income per kapita ya dari beberapa negara. Jadi kalau kita urutkan ini dari kecil ke yang besar. Kemudian Gini koefisiennya, kalau kita lihat di sini, Gini koefisiennya ini ada seolah ini makin tinggi ya. Kemudian suatu saat ini akan turun ya. Tapi di beberapa tidak terlihat seperti itu juga. Ada di sini justru di sini turun di sini ya. Kemudian di sini ada juga yang masih besar di sini 40%. Sehingga kalau kita lihat ya yang namanya inverted U curve di sini, kurva
terbalik di sini yang merupakan ini hipotesis ya, hipotesis Kuznets dari historis. Meskipun ini sebenarnya bukan mengamati dari suatu negara diamati dari tahun ke tahun, tapi dia dari data cross section ya. Ya, jadi di sini seolah Kuznets ini dari data cross section menyimpulkan ada suatu pola ya. Pola di mana tahap pertumbuhan awal ya distribusi pendapatan cenderung apa? Cenderung memburuk ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah Gini koefisien, ini Gini koefisiennya meningkat ya. Ketika GDP-nya atau GNP-nya naik. Jadi ketika naik awalnya ketimpangan memburuk ya, kemudian suatu saat ketimpangan akan membaik ya. Jadi sebenarnya apakah memang seperti ini? Ya, tentu saja dalam realitas ya tidak harus seperti ini, tapi memang ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kenapa ada kecenderungan ya awalnya ketimpangan ini memburuk, kemudian suatu saat akan membaik ketimpangan itu gitu ya. Jadi di sini nanti sebenarnya penentu utama pola-pola distribusi pendapat ini bukan pada tingkat dan laju pertumbuhan, tapi nanti tergantung dari struktur ekonominya ya, bagaimana misalkan saja kebijakan untuk sektor tradisional dan sektor modernnya misalkan ya, yang akan kita lihat tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya dari data ini, kalau kita gambarkan ya, ini adalah pertumbuhan awal di sektor modern ya, seperti Louis di sini menggambarkan ya, yang pernah kita bahas di sini. Jadi memang di sini awalnya memburuk, kemudian apa? Membaik ketimpangannya ya. Tapi kita lihat data misalkan saja untuk Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin ini kelihatannya tidak membentuk pola seperti ini gitu ya. Jadi hanya di sini sekali lagi yang namanya inverted U-curve dari Kuznets itu adalah merupakan suatu hipotesis saja ya. Bisa benar ya, bisa juga tidak benar tergantung bagaimana kebijakan di masing-masing negara tersebut gitu ya. Oke. Nah, kenapa ketimpangan yang tinggi ini sebenarnya buruk bagi suatu daerah atau negara gitu ya? Karena di sini merupakan terjadi inefisiensi ekonomi ya. Jadi semakin kecil bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit yang lain ya. Jadi di sini ada ketimpangan seolah menjulur ke kanan. Jadi banyak hanya sekelompok tertentu saja yang punya akses katakanlah ke pinjaman atau sumber kredit. Jadi di sini ada alokasi aset yang tidak efisien ya. Jadi misalkan juga cenderung bias ke pekerja yang pendidikannya tinggi ya dan mengorbankan kualitas pendidikan dasar di sini. Oleh karena ini, tapi ini hikmahnya adalah bagaimana meningkatkan penduduk ya supaya pendidikannya meningkat gitu ya. Poinnya kan seperti itu gitu ya. Jadi termasuk juga kalau misalkan ketimpangan ini semakin memburuk, ya ini akan melemahkan stabilitas sosial dan juga solidaritas ya. Kemudian nanti akan mempermudah rent seeking ya. Misalkan saja kelompok yang atas ini ya seringkali melobi ke para elit ya, baik eksekutif maupun legislatif ya. Jadi poinnya nanti kalau kita melihat bagaimana kesejahteraan suatu negara atau wilayah, ini bukan hanya fungsi dari income ya, tapi juga dari bagaimana tingkat kemiskinannya dan bagaimana tingkat ketimpangannya ya. Dan ini makin timpang, makin banyak yang miskin, ya berarti negara tersebut sebenarnya kurang sejahtera ya, meskipun pendapatannya tinggi sekali gitu ya, seperti itu. Nah, ada 3 tipologi pembangunan ya, menurut Gary Field di sini ya. Jadi misalkan saja ada perluasan sektor modern ya. Kalau misalkan cenderung, misalkan saja ya sama yang pernah dialami di Indonesia juga dulu ada yang namanya kebijakan substitusi impor gitu ya. Jadi memproteksi industri ya yang dianggap seperti masih baik lah gitu ya. Di sini dikembangkan ya sektor modern di situ. Pembinaan dan pemekaran sektor modern ini mempertahankan upah di kedua sektor, misalkan antara katakanlah perkotaan dan pedesaan, seperti misalkan saja di Korea Selatan dan Taiwan. Ya, nah ini hasilnya ada yang membaik, ada juga yang memperburuk. Jadi seolah ini gambaran dari kurva Kuznets itu sendiri ya, karena kurva Kuznets itu kan yang satu memburuk dulu kemudian membaik. Nah kemudian ada enrichment di sektor modern ya, yang cenderung ya tadi dikata misalkan saja untuk Amerika Latin dan Afrika nih. Nah, kalau misalkan sektor modern saja yang dominan mendapat enrichment di sini ya biasanya semakin timpang ya, hanya sedikit yang menikmati. Sedangkan kalau sektor tradisional seperti UMKM ya, pertanian itu diangkat ya. Nah, itu seperti di Sri Lanka tahun 60-an dan 70-an ini nanti hasilnya lebih merata ya. Misalkan kalau kita lihat ya bagaimana pengayaan di sektor tradisional ya,
Ini nanti akan digambarkan kurva Lorenz yang ke atas ini ya, sehingga di sini menghasilkan ya, pertumbuhan ini menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi ya, tapi distribusi pendapatan yang lebih merata dan akan mengurangi kemiskinan. Nah, sedangkan untuk contoh Amerika Latin dan Afrika ini, di sini ada semacam pengayaan dari sektor modern ya. Justru pertumbuhan ini menghasilkan, meskipun menghasilkan pendapatan lebih tinggi, tapi distribusi pendapatan semakin timpang ya, dan tidak memperbaiki kemiskinan itu sendiri. Nah, yang kombinasi tadi ya, ini bisa memperbaik dan bisa memperburuk. Tapi mungkin digambarkan seperti di kurva Kuznets ya, pertumbuhan ya yang di sini ada dua sektor yang dikembangkan ya, ada perluasan modern, tapi juga di sini juga akan membawa atau sambil meningkatkan penduduk yang pendidikannya rendah menjadi pendidikan lebih tinggi lagi ya. Di sini pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan awalnya semakin timpang, kemudian membaik dan akhirnya kemiskinan absolut menurun ya. Jadi ini sama seperti yang dialami di Indonesia ya. Dulu banyak para ekonom ya, terutama di zaman Orde Baru mengatakan bahwa kuehnya diperbesar dulu gitu ya. Memang akan seperti di negara-negara lain akan terjadi timpang dulu gitu ya. Nah, kemudian baru memperbaiki supaya ketimpangan ini tidak memburuk tapi membaik ya, bagaimana terdistribusi merata. Tapi ternyata dalam kenyataannya ya ketimpangan ini belum membaik juga kan, seperti yang dialami di Indonesia ini gitu kan. Jadi memang perlu suatu kebijakan yang memang luar biasa untuk mengurangi ketimpangan ini gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini, jadi pergerakannya, jadi kalau misalkan dari L1 ke L2, ya, jadi kalau di sini adalah yang pendapatan rendah di sini ada semakin kecil gitu ya, menikmati, kemudian yang besar makin semakin merata gitu ya. Jadi kalau yang L1 ini adalah meratanya di pendapatan rendah, kemudian tidak meratanya di pendapatan yang tinggi ya. Mudah menginterpretasikan dari kurva Kuznets ini ya. Kemudian ada beberapa ya kebijakan ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan intervensi di berbagai bidang. Misalnya, bagaimana mengubah distribusi fungsional ya. Ya, tentu saja ini semuanya dipengaruhi oleh harga relatif daripada masing-masing faktor itu ya. Kemudian bagaimana penggunaan dari masing-masing faktor ya, dan akhirnya akan mempengaruhi berapa persen pendapatan nasional yang diperoleh oleh masing-masing faktor itu. Ya, misalkan saja kebijakan tentang upah minimum regional gitu ya, untuk mengangkat pendapatan dari kaum buruh misalkan aja ya, supaya keluar daripada kemiskinannya. Kemudian mitigasi distribusi ukuran ya, distribusi kepemilikan dan penguasaan aset serta keterampilan. Misalkan saja kebijakan land reform ya, di mana bagaimana supaya katakanlah buruh atau penyewa lahan ya, ya petani ini banyaknya penyewa atau hanya buruh tani saja ya, bagaimana supaya dia juga menjadi sebagai pemilik lahan ya, misalkan saja lahan-lahan yang entah hutan yang perlu dikelola lebih baik lagi dan seterusnya ya, ada kerjasama antara katakanlah memanfaatkan lahan luas yang perlu diperbaiki dan juga perlu untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat di sekitar hutan dan seterusnya misalkan ya. Kemudian juga supaya ada akses kredit ya, mikrokredit nih ya, ada yang namanya financial inclusive misalkan ya. Bagaimana supaya masyarakat yang di bawah pun punya akses ke finansial ya, dan juga bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat yang miskin itu ya. Jadi seolah di sini meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan. Kemudian mengurangi distribusi kelompok berpendapatan tinggi, misalkan program redistribusi pendapatan ya, misalkan pajak progresif ya. Jadi ada pendapatan yang rendah biasa mendapatkan pajak hanya 5%, kemudian lebih tinggi lagi ada 15%, kemudian lebih tinggi lagi dipajakinya 20%, lebih tinggi lagi sampai 500 juta per tahun gitu ya. Itu dari 250 sampai 500 juta per tahun itu akan kena pajak 25% atau 30% kalau misalnya itu ya. Jadi ini adalah pajak progresif. Tapi kadang-kadang dalam realitas ya, seringkali orang-orang yang pendapatannya tinggi, yang punya aset banyak, seringkali kadang-kadang tidak semua ya dilaporkan gitu ya. Nah, sedangkan penduduk yang miskin itu semuanya itu pasti dilaporkan gitu. Jadi kadang-kadang realitas ini kadang-kadang bisa sebaliknya gitu ya. Jadi semacam bukan pajak progresif tapi pajak regresif dalam kenyataannya ya. Tapi memang seharusnya
Kalau misalkan saja benar-benar orang kaya ini melaporkan semua asetnya, itu harusnya membayar pajak lebih tinggi lagi di situ. Nah, kemudian bagaimana menambah distribusi kelompok berpendapatan rendah? Misalkan peningkatan distribusi pendapatan langsung maupun tidak langsung. Yang langsung misalkan ada yang namanya bantuan langsung sementara ya, BASEM ya, atau BLT dulu gitu ya, bagi penduduk miskin. Kemudian ada subsidi BBM, pupuk, beasiswa, bantuan modal ya. Ada juga replika dari Grameen Bank seperti yang ada di Bangladesh, termasuk juga pada dari BPJS itu sendiri. Oke. Nah, untuk yang pertama tadi ya, perbaikan distribusi pendapatan fungsional ya. Jadi bagaimana menghilangkan distorsi harga faktor produksi ya. Jadi di negara sedang berkembang ini tenaga kerja kan melimpah ya, tapi modal langka gitu ya. Bagaimana menurunkan atau mendekatkan tingkat upah minimum dengan tingkat upah pasar persaingan sempurna tadi ya. Sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi atau upah minimum regional ini, nah dibandingkan katakanlah kalau pasar ini pasar kompetitif ya, itu mungkin barangkali akan terjadi pengangguran gitu ya. Bagaimana kalau uh, upah minimum regional ini tidak terlalu tinggi gitu misalkan. Jadi mau memilih teknologi padat karya sehingga perusahaan pun akan bisa meng-hire tenaga kerjanya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi misalkan saja termasuk juga menghapuskan ini penetapan harga barang modal ya. Kan misalkan kalau pemilik modal ini mendapat keringanan pajak, subsidi bunga, pembakuan dari kurs valuta asing ya, termasuk juga misalkan saja penurunan biaya masuk impor ya. Ini seolah di sini harga barang modal itu kan seolah murah gitu ya. Nah, bagaimana supaya katakanlah harga barang modal ini naik lagi sehingga seperti sesuai di pasar persaingan sempurna gitu ya. Nah, ini nanti perusahaan tentu saja karena modal ini mahal ya, nanti akan bisa memilih teknologi yang padat karya ya, sehingga akan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja ya. Nah, sedangkan untuk kalau Indonesia sendiri memang ketimpangan ini ya masih dominan ya pendapatan ini di Jawa dan Bali ya. Dari dulu sampai sekarang memang masih sekitar 60% Jawa Bali, Sumatera 20%, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua ya. Nanti kita bahas tentang ini di topik berikutnya tentang instrumen desentralisasi fiskal ya. Oke. Nah, kemudian juga kalau kita lihat perkembangan misalkan PDRB per kapita ya, antar provinsi, memang kelihatannya di sini makin apa? Makin melebar saja ya, makin timpang ya dari tahun ke tahun uh, antar pemerintah daerah ini ya. Jadi DKI Jakarta makin tinggi saja. Nah, bagaimana nanti kebijakan untuk supaya ketimpangan ini bisa lebih baik lagi, nanti kita bahas di topik berikutnya. Nah, termasuk juga ya tingkat kemiskinan ini. Nah, kadang-kadang kita menganalisisnya secara spasial gitu ya. Jadi cenderung biasanya tingkat kemiskinan yang tinggi nih, yang merah ini ya, desa-desa di dekatnya juga miskin gitu ya. Kemudian tingkat kemiskinan yang rendah, yang biru ini di sekitarnya juga rendah gitu. Sehingga barangkali dalam analisisnya juga akan lebih baik bisa secara spasial ya. Misalkan saja bagaimana yang signifikan untuk dana desa bidang pembangunan desa ini adalah signifikannya hanya di sini nih gitu ya. Sehingga daerah-daerah di sini ini perlu dikembangkan ya bahwa harus dibangun dana desa ini sebagian besar harus dominan di pembangunan infrastruktur desa gitu ya. Sehingga bisa akan mengurangi tingkat kemiskinan ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya uh, siklus yang tidak berujung pangkal atau lingkaran setan ya vicious cycle di sini ya. Jadi bagaimana orang miskin ini ya yang dengan pendapatannya rendah ya pendidikannya juga rendah ya sehingga produktivitasnya pun rendah gitu ya. Sehingga terus-menerus kemiskin ya. Begitu juga karena konsumsinya rendah, gizinya juga rendah, prasarana pemukimannya pun kurang memadai sehingga kesehatan rendah, kinerja rendah, produktivitasnya juga rendah. Termasuk juga karena miskin, dia tabungannya rendah, modalnya kecil gitu ya, produksi juga rendah, sehingga pendapatan rendah dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu lingkaran yang tidak berujung. Bagaimana untuk memotong ya lingkaran ini, yaitu dengan karena sesuai aturan di sini ya, pemenuhan standar pelayanan minimum misalkan. Bagaimana supaya orang miskin ini ya ditingkatkan pengetahuannya gitu ya. Ada semacam pendidikan dasar minimum ya, standar pendidikan minimumnya apa? Termasuk juga kesehatan ya termasuk juga pemukiman ya, masalah pemukiman ya,
prasarana seperti sanitasi, air minum, ya termasuk juga dilihat atau dibantu modal ininya, misalkan untuk UMKM. Jadi bagaimana memutuskan lingkaran yang tidak berujung pangkal ini agar orang yang miskin ini keluar dari kemiskinan itu, gitu ya. Dan contoh juga bisa dilihat ya, kemiskinan ini kaitannya tergantung masalah infrastruktur ya. Jadi misalkan saja di daerah kebutuhan pembangunan listrik di daerah tertinggal kalau kita lihat di sini ya gambarnya. Nah, ini barangkali mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu nanti di topik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.